Belakangan, marak adanya e-cigarette, vape, e-juice, e-liquid, electrosmoke, smart smoke, dan lain-lain yang intinya merujuk pada rokok elektrik. Benda ini digunakan oleh sebagian orang sebagai pengganti rokok tradisional atau tembakau. Alasannya sebagai salah satu usaha berhenti merokok atau karena dirasa efek negatifnya yang mungkin lebih kecil daripada rokok tembakau. Apa sih isi rokok elektrik itu? Rokok elektrik sebenarnya memiliki bentuk yang berbeda dari rokok tradisional karena berisi cairan yang mengandung berbagai campuran bahan kimia untuk kemudian diuapkan dan dihirup, berbeda dengan rokok tembakau yang berbentuk padat lalu dibakar. Isinya apa? Umumnya hampir sama saja dengan rokok tradisional, yaitu nikotin. Bahan lainnya adalah gliserol atau gliserin yang dapat mengiritasi paru-paru, bahan kimia yang mudah menguap, nikel, timah, dan bahan perasa seperti diasetil atau aroma lain seperti buah-buahan yang tampaknya menarik tapi dapat menyebabkan kerusakan paru. Banyak bahan kimia tersebut bersifat ultrafine particles atau berukuran sangat kecil sehingga lebih mudah masuk ke bagian terdalam paru karena tidak dapat tersaring di saluran pernapasan yang lebih atas. Bahkan ada juga rokok elektrik yang dicampur dengan bahan marijuana atau ganja. Memang secara umum, dibandingkan rokok tradisional, kandungan zat kimianya lebih sedikit, tapi bukan berarti tanpa risiko. Nikotin sebagai zat utama yang umum terkandung dalam rokok elektrik juga sama-sama dapat menimbulkan kecanduan. Dampak lain nikotin yaitu bersifat toksik atau racun bagi perkembangan janin, berbahaya bagi kehamilan, dan mengganggu perkembangan otak anak atau remaja. Nikotin mampu merusak bagian otak yang mengatur fungsi belajar, pengaturan emosi, perhatian, dan pengendalian diri pada anak dan remaja. Perlu penonton ketahui bahwa otak anak-anak kita masih berkembang terus loh hingga paling tidak usia 25 tahun. Sehingga gangguan yang terjadi pada otak tentu dapat menghambat perkembangan otak yang efeknya menjadi permanen. Nah, selama otak mempelajari hal baru, jalur-jalur atau kabel-kabel saraf di dalam otak akan ditumbuhkan semakin banyak dan kuat, sehingga kemudian kita menjadi paham dan nyambung dengan pelajaran yang baru diberikan. Jika anak-anak sedang masa belajar ini terpapar nikotin, akibatnya pembentukan kabel-kabel koneksi saraf di otak tadi menjadi terhambat. Lalu apa dampaknya? Tentu kesulitan mengingat dan belajar. Nah, jangan sampai ya anak-anak kita menjadi tell me alias telat mikir sejak dini akibat efek nikotin. Lalu, omong-omong tentang rokok elektrik sebagai pengganti atau jalan keluar agar dapat berhenti merokok, tentunya bukan merupakan solusi yang tepat ya untuk benar-benar berhenti. Sebab, sebagian besar rokok elektrik juga mengandung nikotin. Efek kecanduan akibat nikotin akan tetap ada. Dan bagi perokok yang sebelumnya sudah pernah mengisap rokok tembakau, justru mungkin akan menyebabkan munculnya keinginan kembali untuk merokok tembakau. Selain itu, anak atau remaja yang sudah kecanduan nikotin memiliki risiko atau kecenderungan lebih besar untuk mengalami kecanduan lainnya seperti narkoba di kemudian hari. Lalu, apakah ada risiko lainnya? Ada,
Misalnya, efek menimbulkan risiko kanker pada jangka panjang dan luka bakar akibat ledakan atau kebakaran rokok elektrik karena rokok ini mengandung bahan yang cenderung lebih mudah menguap. Tapi ada kok rokok elektrik yang bebas nikotin. Ya, memang ada saja merek yang mempromosikan dirinya sebagai rokok elektrik bebas nikotin. Tapi, apakah kandungannya sungguh-sungguh nol? Laporan yang diterima oleh Center for Disease Control and Prevention atau CDC mengatakan bahwa ada saja loh produk yang mengklaim sebagai bebas nikotin ternyata masih mengandung nikotin, atau dengan kata lain, kadar nikotinnya tidak 0%. Apalagi bila rokok elektrik yang dibeli berasal dari merek yang belum resmi, tidak jelas, atau dijual secara tidak bertanggung jawab. Selain itu, rokok elektrik yang bebas nikotin pun tetap memiliki dampak buruk atau risiko. Kenapa? Ya, karena pada dasarnya bahan kimia di dalamnya, misalnya bahan alami seperti kayu manis, vanili, atau vitamin E, dapat menimbulkan efek negatif bila diisap sebagai rokok. Sebenarnya bahan-bahan tersebut sudah umum ya, dan aman kita konsumsi sehari-hari, seperti sebagai campuran kue atau makanan minuman lain. Namun, meskipun bahan-bahan tersebut aman selama ini untuk dikonsumsi melalui mulut atau kulit, belum tentu juga aman ketika diisap dalam bentuk rokok. Malah dikhawatirkan akan menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, karena selama ini memang cara mengonsumsinya bukan dengan cara diisap sebagai rokok. Untuk itu, keamanan bahan-bahan alami tersebut perlu dibuktikan secara lebih jauh melalui banyak penelitian. Dan terakhir, tetap saja ingat bahwa Anda tidak menanggung sendiri dampak negatif dari rokok ini. Sebab uap rokok elektrik juga dapat terhirup oleh orang di sekitar dan mereka yang Anda sayangi. Dengan ikut menghirup, mereka juga sama-sama berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan yang ditimbulkan rokok elektrik. Jadi, baiknya stop merokok apapun bentuknya. Sayangi diri sendiri dan orang terdekat.